Saya harap kami tuh mendapatkan wadah supaya anak-anak bisa tampil, speak up, otomatis kita semua warga Kota Probolinggo bisa dikenal di luar kota pastinya. Saja Lembu Ireng bisa mewakili Kota Probolinggo di Taman Mini Taman Mini ya, Anjungan Jawa Timur. Anjungan Jawa Timur. 3, 2, 1, yo, masih kembali pertama Salam Channel Kenegaraan, tentunya masih di program Ngopi Ngobrol Pintar. Dan saat ini Salam Channel Kenegaraan kedatangan salah satu pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanegaran dan tepatnya berada di wilayah Kelurahan Kebonsari Kulon. Dan sesuai apa yang menjadi janji atau kesepakatan dari Salam Channel Ngobrol Podcast Ngobrol Pintar, bahwasanya kita akan mengeksplor pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanegaran. Dan untuk itu pada hari ini juga kita menghadirkan konco ngopi dari pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanegaran, khususnya Kelurahan Kebonsari Kulon. Dan untuk itu siapa beliau atau siapa dia? Nah, yang pasti nanti kita akan ngobrol santai dengan owner salah satu sanggar seni yang ada di Kelurahan Kebonsari Kulon. Untuk itu tetap stay tune, tonton sampai habis di Salam Channel Podcast Ngobrol Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. Mbak Heni ya? Iya, Mbak betul. Heni Dwi Yuliati. Iya. Oke. Dan perlu diketahui warganet bahwasanya Mbak Heni ini adalah owner atau founder dari salah satu sanggar seni atau pelaku seni, ya, yaitu di Kelurahan Kebonsari Kulon. Nanti biar Mbak Heninya sendiri yang akan menyapa seperti apa sih pelaku seninya, seperti apa aja. Oke, Mbak Heni, selamat Ya. datang di Ala Studio Salam Channel. Ya, Ya, jadi kita selamat datang. ngobrol santai, jangan Iya, terlalu iya, tegang-tegang santai aja. ya. Biasanya saya Iya, manggil Pak. Dek karena ini karena di syuting, Iya. kita manggilnya Mbak biar enak gitu Iya, loh. biar Iya. enak. Oke, Mbak Heni sudah pernah dengar podcast ngopi ya? Iya, sudah sering lihat juga. Oh, sering lihat juga? Iya, Serius? sudah subscribe. Oh, sudah juga. subscribe sudah. Iya. Oh, warganet nih pelaku seni. Ternyata Mbak Heni dari pelaku seni ini sudah subscribe ya. Jadi memang sebetulnya ada masukan nggak buat kita dari Salam Channel, Mbak Heni? Salam Channel menurut saya itu sudah bagus, Iya. sudah bisa menampilkan seluruh pelaku usaha, Iya, UMKM, UMKM, dalam suatu kecamatan Kanegaran Iya. supaya lebih speak up lagi, gitu. Sudah bagus. Udah bagus ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Heni. Ini adalah salah satu masukan ya. Iya. Tentunya karena Mbak Heni, kita tidak akan menutup mata, kita tidak akan menutup telinga, bahwasanya semua masukan yang ada di Salam Channel nanti insya Allah kita akan lebih lebih kita laksanakan, jadi seperti itu. Oke Mbak Heni, sedikit kita ngobrol santai loh Mbak, Iya. jangan terlalu senang. Iya, Pak. Mbak Heni, saya ada masukan komentar gini. Kalau pelaku seni yang ada di luar Kecamatan Kanegaran, boleh enggak Pak? Menurut Mbak Heni boleh enggak? Boleh dong. Boleh ya? Iya, kan kita Oh. sama-sama satu kota Probolinggo. Nah, gitu. itu, Kita ya. kan bisa saling bertukar Nah, pendapat, ya bertukar pikiran. Suatu saat kita bisa berkolaborasi. Iya, Wah. bisa berkolaborasi dan bisa mengeksplor satu sama Nah, lain. benar itu. Ini warganet yang perlu diketahui bahwasanya ketika ada masukan, ada komentar di akun YouTube kita, boleh nggak kalau pelaku seni yang ada di luar Kecamatan Kanegaran? Ya, ini salah satu masukannya boleh, karena buat kami adalah seni tidak boleh terkotak-kotakan. Jadi semua ketika kita berbicara seni harusnya memang tidak ada batasan, jadi seperti itu. Tetapi yang pasti kita nanti akan lebih memfokuskan pelaku yang ada di Kecamatan Kanegaran dulu, Mbak Iya, Eni. Jadi betul. ketika sudah semuanya kita explore semuanya, Satu baru persatu. kita gantian. Ya, Oke, mohon betul. maaf ya warganet, yang pasti tetap ditunggu aja ya untuk pelaku yang ada di luar Kecamatan Kanegaran. Oke, Mbak Eni, kita ngobrol-ngobrol santai. Iya. Mbak Heni adalah salah satu founder dari pelaku seni atau sanggar seni Lembu Ireng. Wah, sebetulnya apa sih Lembu Ireng? Nah, belum ada yang tahu ya. Nah, ini kita lihat sedikit
profil dari lembu ireng. Lembu Ireng Perkusi adalah sebuah sanggar seni yang berada di kota Probolinggo. Tepatnya beralamat di Jalan Pahlawan, Gang 3, nomor 78, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran. Lembu Ireng sendiri mempunyai sebuah filosofi yang artinya lembu sebagai sebuah wadah anak-anak muda dengan tujuan menggali potensi daerah dengan cara berkreasi dan berkreativitas seni. Dan ireng sendiri mempunyai makna sebagai mindset bahwa anak-anak muda yang cenderung dimaknai oleh hal-hal yang negatif. Untuk itu kehadiran lembu ireng diharapkan mampu merubah mindset negatif tersebut sehingga anak-anak muda yang ada di kota Probolinggo juga bisa berkarya dan berkreativitas. Berdiri pada tanggal 24 September 2018, Lembu Ireng Perkusi sampai saat ini telah memiliki jumlah personel kurang lebih 20 yang mayoritasnya adalah anak-anak, baik dari jenjang SD, SMP maupun SMA, dan sudah mampu melahirkan sebuah karya musik yang berjudul Probolinggo Kotaku Hebat. Musik Lembu Ireng Perkusi pada awalnya mengadopsi dari kesenian duk-duk yang berasal dari Pulau Madura. Dan seiring berjalannya waktu, musik Lembu Ireng akhirnya mampu mengkolaborasikan kesenian duk-duk dengan kesenian lainnya, sehingga memberikan warna tersendiri yang tidak menghilangkan ciri khas kota Probolinggo. Pada awal berdirinya, Lembu Ireng Perkusi ini hanya bisa dinikmati pada kegiatan-kegiatan karnaval. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak undangan dari instansi pemerintah dan swasta untuk bisa menggunakan jasa kesenian Lembu Ireng. Dan yang paling membanggakan, kesenian ini ternyata bisa digunakan dalam kegiatan suatu hajatan pernikahan ataupun yang lainnya. Oke, Mbak Eni, namanya unik ya. Iya. Lembu Ireng. Iya, betul Kalau bahasa Maduranya lembu celeng. Iya, lembu celeng. Iya, itu Iya, kok betul bisa sekali. namanya lembu ireng? Sebenarnya nama lembu ireng ini dibagi jadi dua kata, lembu dan ireng. Iya. Lembu sendiri dalam bahasa Indonesia kan artinya sapi, toh? Iya, hampir sama dengan sapi. Iya, hampir sama dengan sapi. Sapi itu adalah kan hewan jinak. Nah, itu kami ibaratkan sebagai semua personil atau anggota kami itu para pemuda tentunya. Dari SD, SMP, dan SMA. Nah, pemuda itu memiliki bakat dan minat yang kuat dalam menggali potensi mereka masing-masing. Kan sayang kalau mereka itu punya potensi yang baik, tapi disalahgunakan. Setuju. Nah, makanya saya di sini tuh memberi wadah buat mereka supaya tidak salah pergaulan gitu. Malam minggu biasanya kami pakai buat latihan. Oh gitu. Ya, biasanya kan kalau anak lain malam minggu suka nongkrong, ngopi nggak jelas. Kalau kita kan saya kasih wadah buat menampung bakat sama minat anak-anak. Memang ada ngopi nggak jelas itu ada ya? Ada, kan kadang sampai tengah malam gitu, iya. Terus salah pergaulan juga. Kalau sama Salam Channel ngopinya jelas. Oh, ngopinya jelas pasti. Iya, kan ngopinya di sini ngobrol pintar. Oke, Ben. Terus irengnya gimana? Irengnya itu kan identik orang dengan kata ireng atau hitam itu suatu keburukan. Kan ada pepatah, ada tinta rusak susu sebelanga. Nah, itu sebenarnya kita sebagai pemuda itu jangan diibaratkan semua serba salah. Harusnya itu yang muda itu kita kasih contoh gitu. Jangan selalu pemuda itu dianggap salah, remeh, idenya itu dianggap
tidak benar gitu. Oh, Sedangkan gitu. ya kita kan harus memberi wadah bagi anak muda itu berkarya, Ya, berekspresi. benar. Pendapat mereka itu harus kita dengar gitu. Jangan kita sebagai yang tua harus yang tua aja yang benar gitu kan, nggak boleh gitu. Jadi yang perlu dipahami warganet, lembu ireng adalah salah satu filosofi yang mungkin ada maknanya. Jadi lembunya itu ada yang diibaratkan seekor lembu yang memang binatang jinak. Nah, terdiri sih. Nah, kita diibaratkan bahwasanya pemuda-pemuda yang ada di Kota Probolinggo, khususnya Kebonsari Kulon. Iya, betul sekali. Jadi mungkin ini harus bakat mereka harus harus ditampung. Jadi daripada yang bakatnya yang kemana-mana, jadi seperti itu. Termasuk hitamnya sendiri, irengnya sendiri, itu memang ya memaknainya bahwasanya mereka juga bukan orang yang kaku seperti itu. Jadi, Mbak Eni, kalau boleh tahu lembu ireng ini berdiri tahun berapa? Tanggal 24 September 2018. Berarti masih 2 tahun lebih ya? 2 tahun. Belum 3 tahun ya. Jadi setelah 1 tahun berdiri, kalau tidak salah, setelah itu baru ada pandemi ya? Iya. Setelah 1 tahun berdiri langsung ada pandemi. Sampai sekarang jumlah personilnya berapa, Mbak? Saat ini jumlah personilnya 25 orang. 25 orang. 25 orang itu bukan orang, 25 anak berarti. Iya, anak. Ya, 25 anak berarti itu dari SD sampai SMA. Iya, SD semuanya sampai SMA. Di mana domisilinya? Boleh luar Kebonsari Kulon boleh? Boleh. Yang penting dia itu punya bakat sama minat yang baik itu bagi seni. Boleh. Tapi kebanyakan dari Kebonsari Kulon. Oh, dari Kebonsari Kulon. Ya, mayoritas. Mayoritasnya. Mungkin dari RT, ya, 1 dari RW, RT ya. Karena mungkin sama halnya dengan kita pernah podcast dari Kelurahan Kaniggaran. Jadi Kelurahan Kaniggaran ya termasuk ke Gluduk King Taujen ya. Kita sapa dulu. Halo. Komunitas Sanggar Seni Gluduk King Taujen. Ya, jadi mereka juga sebetulnya wadah anak-anak muda semuanya. Jadi malah satu RT semua. Jadi sebetulnya. Nah, ini warganet yang perlu digarisbawahi sama gitu. Lembu ireng merupakan salah satu wadah pemuda yang ada di Kelurahan Kebonsari Kulon. Nah, daripada mungkin nggak jelas. Nah, katanya Mbak Heni itu daripada kita nggak jelas ngopi yang nggak jelas, ya mungkin bisa diarahkan di lembu ireng seperti itu. Berarti mungkin sudah 2 tahun ya Mbak Heni ya, sudah 2 tahun di situ. Sampai saat ini kalau saya lihat di prestasinya ada beberapa prestasi yang sudah bisa diraih. Yang terakhir ini sebagai pemuda pelopor Kota Probolinggo. Ya, itu betul. Gimana ceritanya? Jadi pada saat itu saya itu mewakili anak-anak untuk mengikuti lomba pemuda pelopor di Kota Probolinggo di bidang seni budaya tentunya. Iya. Nah, di situ saya dieksplor oleh para dewan juri tentang apa sih lembu ireng itu, bagaimana, terus ini seninya dari mana, apa bedanya dengan kesenian yang lain seperti itu. Gitu. Kalau lembu ireng sendiri jenis keseniannya ya daul ya? Iya, daul. Daul ya. Sama sebenarnya gimana? Iya. Kita sebenarnya sama dengan Kota Madura. Pulau Madura. Pulau Madura. Ya, kita sama dengan Pulau Madura, tapi bedanya kita itu kan kalau aransemen kita itu tidak sepenuhnya dari Madura. Kita itu mengeksplor sendiri. Kalau ditanya juri, kenapa ini kan dari Pulau Madura, kenapa kamu eksplor? Ya, memang kita dari dekorasinya itu sama seperti daul, tapi kita kan dari segi lagu kita kan ambil dari Probolinggoan juga, tidak melulu dari Madura seperti itu. Jadi kita kolaborasikan. Alat musiknya juga mungkin ini ya, alat musiknya ada beberapa yang perpaduan dari Madura atau mungkin dari Probolinggo sendiri. Jadi yang itu ya. Kalau lagu-lagunya sudah sampai saat ini sudah bisa menciptakan atau mungkin masih? Sudah bisa menciptakan. Oh, ada lagu karya sendiri. Ada lagu yang diciptakan sendiri, Probolinggo Kotaku Hebat, sudah banyak sebenarnya. Kita lagu Kota Probolinggo sudah menciptakan 3. Oh, warganet ini adalah salah satu produk dari Lembu Ireng bahwasanya menciptakan sebuah karya lagu khususnya untuk Kota Probolinggo. Jadi tiga lagu yang
dari ciptaan mereka sendiri dari Lembu Ireng. Kalau mau lihat lagunya Lembu Ireng nanti tetap nyetelnya di YouTube ya. Iya. Kita lihat YouTube. Bisa di YouTube, bisa di Instagram. Kalau Iya. di YouTube-nya apa namanya? YouTube-nya Lembu Ireng Percussion. Wah, itu warganet mungkin yang masih belum tahu Lembu Ireng Percussion ya. Iya, Lembu Ireng Percussion Percussion. itu di YouTube-nya, di Instagramnya sama ya. Lain. Oh, lain. Iya, Daul_Lembu Ireng Pro. Nah, bisa disampaikan Mbak Heni Instagramnya gimana alamatnya? Ya, baik, untuk Instagram Lembu Ireng yaitu Daul_Lembu Ireng Pro. Dan masih penasaran, coba diklik YouTube-nya. Diklik dan di-follow, jangan lupa di-follow, di-subscribe. Ya. Kalau kita nggak boleh ngomong subscribe, biarkan yang mereka yang subscribe gitu. Iya. Jadi nggak boleh pemaksaan maksudnya. Iya, nggak boleh pemaksaan. Biarkan mereka, biarkan publik iya, mereka yang menilai. Iya. Jadi cuman ditonton aja. Kalau Iya. bagus ya diklik, kalau nggak bagus ya sudah dicari yang paling bagus. Oh gitu. ya, biarkan mereka yang menilai Ya, sendiri. itu sebetulnya. Oke, Mbak Heni, kita tahu bahwasanya tahun 2019, 2020 dan sampai sekarang pun sebetulnya pandemi COVID-19 ini kan masih belum selesai sampai belum habis. Terus di tengah pandemi ini apa yang sudah dilakukan Lembu Ireng? Kita hanya latihan saja dengan pembatasan jumlah personil. Kan kita tahu juga ada himbauan dari kelurahan pemerintah gitu. Nggak boleh berkerumun. Ya, nggak boleh berkerumun, harus membatasi anggota seperti itu. Ya pokoknya intinya gini Mbak Heni, kita sebagai aparat pemerintah juga kan ya, jadi harus mengedukasi, menghimbau kepada seluruh pelaku seni untuk sementara bersabar dulu. Iya, kan, betul sekali. Insya Allah nanti pasti ada masanya. Ini nggak mungkin sampai seterusnya kan pandemi ini kan. Siapa tahu nanti setelah ini kita akan mengumpulkan semuanya pelaku-pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanigaran khususnya. Karena memang target kami adalah di Kecamatan Kanigaran kita akan mengeksplor semuanya. Jadi kita sudah di Kecamatan Kanigaran memang ada 6 kelurahan. Mbak Heni perlu diketahui, betul. 6 kelurahan itu kita sudah podcast dari Sanggar Mardi Budoyo, Kelurahan Tisno. Terus Gludukeng Taujeng, Kelurahan Kanigaran. Terus ini ada Lembu Ireng. Jadi kita masih ada yang dari Kebun Sariwetan, Lake masih belum. Karena masih ada jadwalnya. Jujur kita kredit jadwalnya banyak sekali. Terus dari mana lagi yang belum ya? Dari Sukoharjo. Kalimasada ya, Kalimasada, Wali Songo. Nah, nanti kita tunggu juga jadi kehadiran dari konco ngopi yang lain. Termasuk di Sukoharjo itu kalau nggak salah ada kesenian Jaran Bodak. Itu nanti kita juga. Nah, orang yang nggak tahu sebetulnya di Kecamatan Kanigaran itu kaya, gitu loh. Kaya akan pelaku seni. UMKM nomor 1 gitu loh. Kalau nggak ada yang bisa ngalahkan UMKM-nya. Maksudnya yang banyak. Makanya alangkah sayangnya memang kalau kita tidak eksplor. Iya, betul sekali. Takutnya orang kan nggak tahu. Kan gampang kalau misalkan di akun medsos. Oh, ayo nyari yuk Lembu Ireng di mana, set. Nah, dan kelebihannya di Salam Channel Ngopi nantinya akan kita buatkan titik koordinat mapnya. Kalau ketika langsung Lembu Ireng set, kita buat nanti dari sini. Oh, Lembu Ireng tempatnya di sini. Nah, nanti ketika kita langsung di Google set, cing aja Lembu Ireng itu sudah semua titik koordinatnya. Itu nanti jadi lengkap gitu. Jadi lengkap. Jadi seperti itu. Oke, Mbak Heni. Kalau lomba-lomba kan memang sudah ini ya. Sudah pernah dilakukan walaupun di tahun secara virtual pernah ya. Secara virtual lomba pernah. Ini kan mewakili Kota Probolinggo waktu itu. Iya. Lomba virtual dari Dinas Pemuda dan Olahraga secara virtual di Surabaya. Di Surabaya. Ya. Dari mewakili tingkat kota ke provinsi. Iya, ke provinsi. Dan juga warganet ini kita kalau nggak salah ini apa ini? Piagam penghargaan diberikan kepada Lembu Ireng sebagai partisipasi pengisi acara parade musik tradisional virtual. Ini yang tadi yang kami sampaikan bahwasanya di masa pandemi memang tidak boleh tidak boleh berkerumun. Jadi tapi di satu sisi kreativitas tetap tidak boleh ini. Nah, ini coba Mbak Heni ya. Ini adalah salah satu bentuk piagamnya. Jadi kreativitas tidak boleh berhenti walaupun pandemi. Ya, makanya kan ada parade musik secara virtual. Itu masih salah satu dan ini adalah piala dari Pemuda Pelopor tahun 2020 memberikan dari Sumpah Pemuda tentunya ya.
Terus yang satu itu partisipasi pengisi acara sama ya? Iya sama. Oh, Para itu. musik virtual. Ini ada 3 sanggar yang mengisi acara virtual. Jadi masing-masing dikasih penghargaan. Dari mana aja itu dulu? Dari Lembu Ireng, dari Lake, Lari Kebonsari, sama dari Sawung Galing. Oh, Sawung Galing, Wiromborang berarti ya. Betul sekali. Iya, karena untuk pelaku seni ternyata harusnya sedikit Iya. tahu lah gitu loh. Karena kan yang pasti kita juga kan dulu pernah ngadain di Kecamatan Kanigaran. Semuanya kita undang semuanya. Iya, semuanya diundang. Wah, gitu. Kangen nggak kalau ada acara seperti itu ya? Kangen sekali pastinya. Kangen sekali, iya. Yang ditunggu-tunggu sama Ya, anak. insya Allah ini ya, insya Allah semoga Tuhan mengizinkan. Amin. Nah, itu kita nanti akan kumpulkan semuanya. Kita akan buat semuanya, kita buat parade di sini. Gak usah jauh-jauh paradenya, biar di Kecamatan Kanigaran aja. Iya. Jadi Lembu Ireng semuanya kita libatkan semuanya, termasuk pelaku UMKM. Wah, enak hebat ya. Dia akan aja ya mohon doanya. Iya. Oke, Mbak Eni, mungkin ada sedikit ini harapannya. Tapi sebelum harapan, Iya. saya kepingin tahu ya, kami kepingin tahu sampai saat ini pemerintah, mungkin pemerintah Kota Probolinggo termasuk kecamatan, kelurahan, atau mungkin dari dinas terkait, dinas pemuda, olahraga dan budaya, dinas pendidikan dan kebudayaan, sekarang terus ada dinas pemuda dan pariwisata. Iya. Ada sumbangsih nggak sih buat pelaku-pelaku seni? Ada. Iya, ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari kemarin waktu mau hari raya dari Dinas Budaya dikabari pelaku seni dan budaya ada sedikit bantuan dari pusat. Oh gitu. Dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang sama sembako. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti memang pandemi pun kita juga peduli sebetulnya kan gitu betul loh. sekali. Jadi jangan sampai menyerah walaupun tetap survive kan seperti itu Mbak Heni ya. Iya. Oke. Terus terakhir Mbak Heni, harapannya kepada pemerintah, mungkin pemerintah kota atau mungkin semuanya yang stakeholder yang terkait, harapannya apa sih sebetulnya? Harapan dari kami anak-anak Lembu Ireng itu supaya kita itu diberi wadah atau tempat supaya kita itu bisa speak up lebih lagi supaya kita bisa sampai ke luar kota gitu. Iya. Pengennya gitu ya. Iya, pengennya gitu. Ya, ini mungkin Bapak Wali Kota mungkin monggo pemerintah kota, buat pemerintah kota kepada dinas kebudayaan gimana? Yang perlu dipahami warganet ini adalah salah satu pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanigaran, khususnya di Kelurahan Kebonsari Kulon. Ada sebuah harapan yang mungkin nanti di semuanya untuk kesuksesan pemerintah kota. Jadi pembangunan Kota Probolinggo, karena ketika berbicara pembangunan bukan hanya fisik, jadi pariwisata, UMKM, pelaku seni itu menjadi satu korelasi, jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, monggo Mbak Eni disampaikan kepada pemerintah. Saya perwakilan dari Lembu Ireng, saya harap kami itu mendapatkan wadah supaya anak-anak bisa tampil, speak up, otomatis kita semua warga Kota Probolinggo bisa dikenal di luar kota pastinya. Amin. Kepingin nggak kalau ke Taman Mini? Kepingin. Wah, sampaikan dong ya. Ya, semoga saja Lembu Ireng bisa mewakili Kota Probolinggo di Taman Mini. Iya, Taman Mini ya. Anjungan Jawa Timur. Anjungan Jawa Timur. Ya, kan gitu. Karena hostnya juga pernah ke Anjungan Jawa Timur. Oh, gitu ya. Iya, makanya tahu. Dan tentunya itu sebuah kebanggaan Mbak Heni ketika kita mewakili suatu daerah. Jadi ketika membawakan nama daerah ternyata dipilih di tingkat provinsi, dan ini bukan provinsi, ini malah tingkatnya tingkat nasional. Iya. Dan ya, ada lagi harapan lagi. Sebetulnya kalau dari pelaku seni itu nggak butuh ini ya, ya maaf ya, nggak butuh suatu modal, sebetulnya nggak, tapi butuh wadah, butuh wadahnya supaya, mau diapakan, betul sekali. itu. Terus ayo kalau ada event nggak usah godok-godokan, betul sekali. Gitu ya. Jadi ayolah kita sama-sama. Sama-sama bareng-bareng. Karena kayak yang kami tahu bahwasanya di pelaku seni Kecamatan Kanigaran ada 4 yang hampir sama. Jadi musik perkusi ya kan seperti itu. Hampir sama. Kita ingin 4-4-nya ini duduk bareng. Ayo enaknya gimana kan gitu. Membawa ya sudahlah. Ya sama-sama Mbak Lembu Ireng, Lake. Kalimosodo sama Gluduk yang Taujen ya gitu. Jadi ini sebenarnya ayo pemerintah kita gandeng semuanya. Kalau
misalkan kepingin ada kapal pesiar, oh Ya ada, ya itu suatu langsung, kehormatan itu. wah iya, Kepinginnya wow, di situ. kepinginnya gitu kan ya, Iya. ketika ada kapal pesiar, Menyambut terus tamu, disambut, ya. terus naik apa ya, Naik keretanya, keretanya. lembunya, kan gitu ya. Iya. Oh. Itu juga kan bisa buat income juga bagi Kota Probolinggo. Wah, buat PAD namanya ya. Iya. Iya. Ya kita juga kepingin gitu loh. Jadi kepingin disambut di Kecamatan Kanigara, semuanya di fullkan. Wow. Andai kata pandemi sudah selesai. Iya. Makanya inti dari pandemi adalah kita harus tetap disiplin protokol kesehatan, kan gitu ya, Iya, Mbak Heni. betul Jadi sekali. walaupun ya anggaplah misalkan Probolinggo sudah zona hijau, tapi tetap protokol kesehatannya pakai masker keluar. Kita juga nggak ingin yang apa ya melanda lagi kan intinya seperti itu. Oke, warganet, ini kesimpulan dari kita ngobrol pintar dengan Mbak Heni Dwi Yuliati, yaitu founder dari Lembu Ireng, bahwasanya di masa pandemi ini mereka juga terus survive, bertahan untuk mewujudkan jati diri Lembu Ireng, dan tentunya harapan dari founder Lembu Ireng, mereka juga diberikan wadah kepada pemerintah oleh pemerintah Kota Probolinggo khususnya. Jadi mereka diberikan suatu wadah untuk lebih mengembangkan bakat, lebih diberikan sebuah panggung dalam artian diberi kesempatan untuk bisa mewakili daerah. Jadi seperti itu. Mungkin ini hanyalah sebuah ungkapan unek-unek, siapa tahu, jadi seperti itu. Tapi tetap kewajibannya kita tetap harus kita sampaikan, kan gitu ya. Makanya kita hadirkan Konco Ngopi, yaitu ayo kepinginnya seperti apa sih ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau dari Kecamatan Kanigaran nggak bisa ngasih uang, wah makanya kita explore dulu. Siapa tahu kan. Sekali lagi warganet yang mungkin masih belum tahu Lembu Ireng seperti apa, bisa di kulik-kulik di akun YouTube-nya atau di Instagram-nya Lembu Ireng, yang pastinya kita bersama Kecamatan Kanigaran kita akan bersinergi semua pelaku seni yang ada di Kecamatan Kanigaran. Untuk itu, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf. Dan Mbak Heni, kami terima kasih atas nama Salam Channel. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali sudah diundang. Wow, ini kita nggak bisa ngasih apa-apa ini ya. Yang pasti semoga harapan kami pasti nambah subscribe 10 punya Lembu Ireng. Wow, kan gitu kan ya. Iyalah, kita kewajiban juga gitu loh. Yang kita undang ya harus kita subscribe semua orang ini, harus itu. Gitu nggih. Sekali lagi warganet, telah perbincangan kami dengan Konco Ngopi, founder Lembu Ireng, Heni Dwi Yuliati. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya.